Tapi kita sebagai anak-anak muda, kita tunjukkan, tidak. Saya tidak mau ya melakukan hal-hal apapun. Saya punya prinsip. Karena apa? Karena saya telah ditebus oleh darah Yesus. Sekarang saya menjadi anak Tuhan, menjadi umat Tuhan, dan saya harus menjaga kekudusan. Saksian yang sangat luar biasa. Saya melihat dengan dibentuknya him anak-anak muda ini sangat luar biasa juga. Ya, jadi kenapa? Jadi kita tetap ada di dalam naungan Tuhan. Jadi tetap kita ya seberapa kita yang ada nggak masalah ya. Nah, kalau kita terpanggil, ya kita terpanggil, kita boleh terpilih ya oleh Tuhan, itu semua karena Tuhan ya. Karena apa? Karena masa-masa muda ini adalah masa-masa yang sangat rawan gitu ya, sangat-sangat rawan. Masa-masa muda ini adalah sebenarnya sebagai regenerasi masa-masa Musa ini ceritanya nih ya. Nah, ini akan ke generasi. Nah, sampai kita percaya ya Tuhan akan pakai, yang Tuhan akan lebih maju lagi, itu adalah kaum muda. Apalagi saya dengar kesaksian Yosua yang sangat luar biasa ya, memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Nah, saya sendiri nih ya, dulu saya zaman 70-an, tahun 70-an begitu ya, tahun 80 nih. Saya ini senang sama model apa? Model rambutnya The Beatles ya, The Beatles, The Bee Gees gitu ya. Makanya Ibu Cici waktu pernah ke rumah saya nih ya, kalau lihat saya dulu ya tahun 84 menikah, begitu rambutnya gondrong, nggak kayak sekarang ini ya. Nah, kenapa? Karena saya menggandrungi itu, model itu. Waduh, saya bikin keren sekali ya ini kalau model Beatle ini ya. Waduh, rasanya bagaimana begitu ya. Nah, saya juga itu ada keinginan kita begitu. Nah, saya percaya apalagi kita muda-mudi ini ya, gampang sekali kita ini ya. Gampang sekali mengikuti arus gitu ya. Lihat model ini, kita bayangkan seperti itu saja ya. Kita punya model, kita punya keinginan seperti itu. Lalu kita bertanya, ya Tuhan ini apa memang mencari model yang kayak gimana nih bagi kita sebagai anak-anak muda? Ya tentunya ya berbeda. Tuhan mencari anak-anak muda bukan model-model seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan mencari model-model yang betul-betul mempunyai nilai. Nah, ya saya mau bilang mempunyai value, mempunyai nilai yang sangat luar biasa. Nah, Tuhan memberikan kepada kita yang sungguh luar biasa. Model apa sih yang dikehendaki anak Tuhan itu? Model apa sih yang dikehendaki Tuhan itu bagi kaum muda-mudi? Nah, saya angkat di dalam ayatnya, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ya, ayat yang ke-14. Nah, saya mulai angkat dari sini ya. Nah, model kaum muda-mudi yang dikehendaki Tuhan seperti apa sih isi hati Tuhan? Dia tuliskan seperti di dalam Injil Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 14 ya, saya baca untuk kita semuanya ya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, ya karena kamu kuat. Nah, ini dia. Karena kamu kuat, tolong dicatat di sini ya. Karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, saya mengambil dan mengangkat dari hal ini, ya, dari poin ayat ini. Nah, ternyata ya Tuhan inginkan kita, yang dicari Tuhan, model anak-anak Tuhan ini, anak-anak muda ini adalah kaum muda yang dikehendaki Tuhan, adalah kaum muda yang kuat di dalam Tuhan. Nah, ini dia. Kenapa saya katakan kuat di dalam Tuhan? Ya karena situasi kondisi semakin hari bukan semakin baik. Ya secara kita lihat teknologi, secara macam-macam ya, anak-anak muda itu lebih cepat lah ya. Kalau saya masih rada gaptek deh ya, kalau bagian-bagian yang aneh-aneh saya kurang begitu bisa gitu ya. Nah, sekarang betapa canggihnya ya, sangat luar biasa. Nah, dia belum yang lain-lainnya lagi, melalui media, melalui apapun ya. Kalau kita ya tidak sebagai anak-anak muda, kita tidak kuat di dalam Tuhan ya, maka kita akan terbawa arus. Ya, terbawa arus, dan akhirnya apa? Kita tidak bisa menjadi kuat dan kita akan jatuh gampang sekali, dan kita akan masuk di dalam perangkapnya setan. Nah, ya, yang jadi pertama-tama yang Tuhan inginkan, kita ini kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Nah, pengertian kuat yang pertama-tama ditandai oleh apa? Imannya. Oh, jangan kita katakan, oh saya anak muda yang paling kuat, yang paling ini. Nah, ya, kuatnya gimana dulu? Imannya, kepercayaannya dia kepada Tuhan sampai sejauh mana? Imannya itu gampang goyang nggak? Imannya gampang terpengaruh nggak? Itu kuat itu ya. Nah, bisa dikatakan imannya kuat di hadapan Tuhan. Lalu apanya? Yang orangnya kuat di dalam Tuhan itu sikapnya. Ya, sikap kita itu ya tidak kompromi dengan apapun juga.
Nah, apalagi kaum muda itu kan sifatnya, ya saya ngalamin juga kaum muda itu mengalami jiwa muda juga nih. Labil kita ini. Ya gampang, ya orang bilang ini kita ikut ini, orang bilang ini kita ikut ini, ya gampang terpengaruh. Ya, nah makanya kalau kita mau ya, dikatakan kita imannya kuat, kita juga punya sikap. Ya, dia tidak kompromi mengenai apapun juga, apalagi yang namanya dosa. Itulah yang dikehendaki Tuhan, itulah model ya. Yang berikutnya apa? Ya, ditandai juga kasihnya. Ya, kasihnya kepada Tuhan itu model anak Tuhan yang dicari Tuhan, apalagi zaman sekarang ini ya, kasih menjadi tawar, kasih menjadi dingin ya, apalagi anak muda-mudi ya. Orang Jakarta bilang ya EGP, tau EGP? Emang gua pikirin. Nah, ya egosnya apa ngelihat orang ini. Nah, tapi kita tidak. Ya, di tengah-tengah kasih mulai kurang, di tengah-tengah kasih menjadi tawar. Kita apa? Kita harus naikkan kasih kita kepada Tuhan. Kita tunjukkan ya bahwasanya kita lebih mengasihi Tuhan dari segala apapun juga. Itu semua ada ayat-ayatnya ya di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Sebagai model anak Tuhan, anak muda yang dikehendaki Tuhan ialah kasihnya kepada Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak akan ada di dalam orang. Nah, kalau kita baca ini, kenapa bingung ya? Tuhan katakan kamu mengasihi dunia, sedangkan saya masih tinggal di dunia. Nah, betul. Nah, tetapi yang Tuhan katakan di dalam ayat ini, jangan sampai kita ikut-ikutan sistemnya, sistem dunia, dengan cara-cara dunia. Nah, kalau kita baca lagi ya, di dalam Roma pasal 12, nanti dibaca ya. Di ayatnya itu, Roma 12 ayat 1 dan 2. Berubahlah oleh pembaruan hatimu, janganlah kamu serupa dengan dunia. Ya, kita boleh ada di dunia, tetapi jangan sampai kita ikut sistem dunia kepada hal-hal ya di luar kebenaran firman Tuhan. Itu maksudnya gitu ya. Nah, kasihnya itu melimpah-limpah kepada kita. Kenapa? Karena semuanya bersifat sementara. Makanya kita belajar dari sejak kita kaum muda ini, kita belajar mengasihi lebih dari segala apapun juga ya. Yang berikutnya, kaum muda yang dikehendaki Tuhan itu apa ya? Kaum muda yang senang firman Tuhan. Nah, kaum muda yang sangat senang firman Tuhan ya. Sangat senang firman Tuhan. Nah, senang firman Tuhan artinya apa? Dia baca firman Tuhan, dia praktekkan firman Tuhan, dia renungkan firman Tuhan, ya. Nah, makanya kalau kita pikir-pikir ya, coba di luar negeri. Ya, orang di luar negeri ya, nggak ada tuh ya, ya anak-anak muda di gereja nggak ada. Yang ada apa? Orang-orang tua. Kenapa? Karena mereka tuh ya bagi mereka anak-anak muda di sana kalau ke gereja itu udah satu pertanda dia udah mau mati ya. Jadi dia udah nggak mau lagi, dia nggak mau senang firman Tuhan, apa ada lagi ya. Makanya coba kita lihat ya ibadah kaum muda, karena saya gembala ya, saya juga pernah jadi ketua kaum muda juga saya dulu ya. Kenapa? Karena mereka nggak senang gitu, apalagi duduk lama-lama di gereja ya, dengerin firman Tuhan. Mereka paling sekali masuk kuping kanan keluar kiri, masuk kuping kanan keluar kiri. Nah, dia tidak menyukai firman Tuhan. Nah, tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan yang dikehendaki Tuhan, kita mau senang firman Tuhan, kita mau suka lagi baca firman Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya ya, firman Tuhan itu adalah tulisan cinta nah ya kepada kita anak-anak muda, supaya lewat firman Tuhan itu ya hidup kita lebih terarah kepada Tuhan. Yang di Tuhan kehendaki lagi apa ya, dari anak-anak muda yang Tuhan kehendaki ya mencari Tuhan. Nah, mencari Tuhan itu bagaimana mencari Tuhan ya? Dia punya kehausan, kelaparan ya, akan senantiasa datang kepada Tuhan. Nah, ya malam minggu ini biasanya saya memang bikin kebaktian itu kaum muda-mudi itu biasa hari Minggu ya. Saya pakai itu karena malam Minggu ibadah kaum muda. Kenapa? Karena malam Minggu itu biasa dipakai anak muda wakuncar, tahu wakuncar ya, waktu kunjungan pacar katanya ya. Nah, akhirnya saya pakai itu. Nah, makanya Bapak muda-mudi yang dikasih Tuhan ya, mau mencari Tuhan, dia senang firman Tuhan, dia mencari Tuhan, dia pokoknya ada kegiatan-kegiatan rohani, apalagi kita di zaman pandemik ini ya, kita bersyukur ada wadah Zoom ini, kita boleh senantiasa juga, kita youth ini bisa berkumpul ya, kita tahu ya ketika kita berkumpul, ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan menguatkan kita, bahkan Tuhan juga akan memberkati kita ya. Nah, selanjutnya apalagi ya sebagai anak model-model anak Tuhan yang dikehendaki Tuhan ini, dia senang menyimpan firman Tuhan ya di dalam hati dan pikirannya. Dia senang firman. Kenapa? Ketika kita menyimpan firman Tuhan, ketika kita ya taruh dalam hati kita, dalam pikiran kita, nah ketika kita ada masalah, nah, jangan dipikir anak muda tidak ada masalah, banyak sekali masalah. Ya anak kecil pun punya masalah. Nah, tetapi kalau ketika kita taruh firman Tuhan itu dalam hati kita, di dalam pikiran kita, ketika kita ada masalah yang terjadi, ketika godaan datang, ketika ada apapun datang, kita ingat firman Tuhan. Ya seperti Yesus.
Yesus waktu mau diuji, mau dicobai oleh iblis, ya. Lalu Yesus menjawab dengan firman Tuhan kepada setan, maka setan itu pun lari, ya. Pemuda-mudi yang Tuhan kasihi, ya, apalagi yang dikehendaki Tuhan. Nah, ini yang saya katakan lagi, ya. Dia ini mampu mengalahkan si jahat. Bagaimana kita bisa mampu mengalahkan si jahat? Ingat, iblis itu beribu-ribu tahun umurnya. Mungkin udah 2000 tahunan yang lalu umurnya, ya. Nah, mana bisa kita mengalahkan si jahat? Bagaimana kita bisa mengalahkan si jahat? 1 Yohanes 2 ayat yang ke-14, ya, dikatakan apa? Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ketika kita kuat di dalam firman Tuhan, firman itu berakar dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak muda, ya, mau ditempatkan di mana, di dalam situasi kondisi apapun, ya, apapun keadaannya, anak muda tetap menampilkan sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, anak-anak yang memiliki apa, ya, punya nilai yang sangat luar biasa. Saya ambil contoh, ya. Nah, ikan kita tahu kan laut itu kan asin, ya. Ikan itu coba perhatikan enggak, ya, dia tidak asin walaupun dia ada di air laut asin, ya. Nah, ketika ikan itu, ya, menjadi asin, ketika dia udah mati ikan mati, lalu ikan itu diberikan garam, baru ada ikan garam, ya. Nah, demikian juga begitu kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai anak-anak muda di tengah-tengah dunia yang lagi begini, ya, situasinya, kita harus menampilkan apa? Ada perbedaan, ya, ada perbedaan yang sangat-sangat luar biasa, ya, pemuda-mudi yang Tuhan kasihi yang ada di HIM ini, ya. Nah, apalagi kaum muda yang dikehendaki Tuhan dapat menguasai keinginan dagingnya. Kenapa? Karena keinginan roh dengan keinginan daging itu sangat bertentangan. Ya, kaum muda tahu sendiri, ya, apalagi kaum muda ini kan bersifat mau coba-coba, ya, ingin tahu dan sebagainya. Ya, saya tahulah, saya juga pernah muda gitu, ya. Semakin kita dilarang, semakin kita penasaran. Semakin kita dilarang, semakin kita penasaran. Nah, tetapi ketika kita ada Tuhan, kita ada kuat di dalam Tuhan, roh Tuhan ada pada kita, firman Tuhan ada banyak dalam hidup kita, ya. Nah, maka kita bisa mengalahkan apa? Mengalahkan daging, ya, mengalahkan serangan kuasa setan. Dengan apa? Bersama dengan Tuhan. Dengan banyaknya firman Tuhan yang ada pada kita. Kalau enggak, kita tidak bisa. Ya, kita tidak akan bisa dan kita akan kalah semuanya itu, ya. Nah, akhirnya apa? Kita akan dikalahkan oleh si jahat. Saya memberikan contoh-contoh yang sangat gampang, ya, di Alkitab, yaitu contohnya Daniel. Daniel itu bukan tua loh, Daniel itu anak muda. Daniel, contohnya lagi, ya, Sadrak, Mesah, Abednego, nah, ya, dan Yusuf, itu tokoh-tokoh yang menjadi panutan kita. Nah, contohnya Daniel itu hidup di tengah-tengah yang sangat luar biasa, ya. Dia sebagai pegawai raja, ya, sebagai pelayan raja dia di situ, ya. Tetapi dikatakan firman Tuhan bilang dia memiliki ketetapan hati, ya, untuk tidak apa? Makanan ikut-ikutan makanan raja seperti mabok-mabokan, ya, dan sebagainya. Dia tidak, dia berketetapan hati, dia punya prinsip. Nah, anak Tuhan, ya, sebagai kaum muda yang dikehendaki Tuhan, kita juga harus punya prinsip. Ya, kita harus punya prinsip. Ya, jangan ikut-ikutan, kalau ini harus ini kita ikut ini, harus ini kita ikut ini, ya. Tetapi kita mau belajar seperti Daniel. Ya, Daniel memiliki ketetapan hati. Ya, Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Mari saya baca untuk kita semuanya, ya. Demikian firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Kita lihat, orang punya komitmen. Berani nggak berkata, kita bilang kepada dosa, kepada hal-hal yang tidak baik, kita katakan tidak. Ya, kalau ada istilah bilang, waktu ya bilang, no pada korupsi, tapi dia sendiri korupsi. Bahaya juga itu, ya. No korupsi, tapi dia sendiri korupsi. Nah, tapi itu hanya apa? Mulutnya saja. Nah, tetapi kita sebagai anak-anak muda, kita tunjukkan, tidak. Saya tidak mau, ya, melakukan hal-hal apapun. Saya punya prinsip. Karena apa? Karena saya telah ditebus oleh darah Yesus. Sekarang saya menjadi anak Tuhan, menjadi umat Tuhan, dan saya harus menjaga kekudusan. Nah, seperti Daniel ini. Nah, ketika dia punya komitmen untuk tidak berketetapan, ini raja loh. Ini raja yang dihadapinya. Dia tidak ikut-ikutan. Kalau secara manusia, aduh, kita ini kan gampang sekali. Kenapa sih udah ikut-ikut aja sebentar, minum-minum aja nggak apa-apa lah, ya. Yang penting asal raja senang. Tidak, dia tidak mau. Nah, kita lihat di situ. Ada good news, ada kabar baiknya. Ya, ketika dia komitmen, apa yang terjadi? Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang daripada pemimpin pegawai istana itu.
Luar biasa. Artinya apa? Tuhan mengangkat derajat daripada Daniel. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak muda, ya, sebagai anak-anak muda yang Tuhan pakai, yang Tuhan pilih, saya percaya ketika kita ada di pihak Tuhan, maka Tuhan akan membela kita. Don't worry, be happy, ya, pasti itu. Nah, kita lihat lagi siapa? Sadra, Mesa, dan Abednego. Itu diperhadapkan apa? Dapur api. Ya, ketika itu dia harus, ya, kalau tidak menyembah patung Raja Nebukadnezar pada zaman itu, ya, dia akan masuk dapur api, dipanaskan 7 kali lipat di dalam kitab Daniel pasal 3 itu, ya. Kalau kita lihat lagi contoh-contoh itu, kenapa dia tidak mau? Karena dia punya ketetapan hati, karena dia kuat di dalam Tuhan, sampai dia katakan sekalipun, ya, Tuhan Allah tidak menolong saya tidak mau melakukan itu. Nah, inilah, ya, yang Tuhan yang inginkan, model-model yang kayak begini, ya, yang Tuhan cari, Sadra, Mesa, dan Abednego. Apakah Tuhan tidak bela? Bela. Begitu dia masukin, ya, nah, apinya dipanaskan 7 kali lipat. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan membela kalau kita ada di pihak Tuhan. Tuhan membela, ya, kalau kita betul-betul, ya, berpihak kepada Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Nah, dikatakan firman Tuhan, katakan rambutnya pun tidak akan hangus, ya. Bahkan di situ bukan ada 3, tapi ada 4, ada malaikat Tuhan yang menjaga. Nah, saya percaya juga kepada kita kaum muda, ya, bukan kebetulan kita boleh ada di tempat ini, ya, mengikuti Zoom, ya, mengikuti khususnya ibadah kita di youth ini, bukan satu kebetulan, satu rancangan Tuhan yang sangat luar biasa. Engkau akan menjadi orang yang luar biasa, engkau menjadi anak-anak muda yang bukan anak muda yang biasa-biasa, tetapi engkau menjadi anak muda yang sangat luar biasa, very spesial, ya, di hadapan Tuhan. Lalu apalagi, ya, Yusuf. Nah, ini juga begitu, Yusuf lepas dari godaan. Coba bayangin, ya. Dia dalam prosesnya Tuhan, Yusuf masuk ke rumah tangga Firaun, digoda oleh istri Firaun, ya. Karena memang Yusuf ini pemuda yang sangat ganteng, ya. Memang kalau kita sebagai anak-anak Tuhan ini, ya, selalu menjadi incaran setan. Kalau saya bilang menjadi incaran setan, ya. Kenapa? Ketika kita jatuh, kita sebagai anak-anak muda, generasi-generasi ini akan habislah sudah. Nah, tetapi Yusuf tidak. Yusuf tetap dia menjaga apa? Dia menjaga kekudusan. Dia tidak mau kompromi sama sekali dengan apa yang namanya dosa. Nah, Bapak pemuda-mudi yang Tuhan kasihi, nah, saya percaya yang saya sudah bagikan ini, kalau engkau pegang, yang model-model anak Tuhan inilah yang diinginkan Tuhan, ya. Yang seperti saya tadi katakan lagi, yaitu saya ulangi lagi, ya, imannya kepada Tuhan, ya. Imannya makin hari boleh makin teguh di hadapan Tuhan, ya. Iman datangnya dari pendengaran atas sabda Kristus. Jangan kau katakanlah saya masih muda, ya, masih mau senang-senang, saya masih mau happy-happy. Tidak bisa. Pengkhotbah katakan apa? Ada waktunya semua, ya, ada waktunya. Saya juga pun begitu. Saya dipanggil Tuhan dengan cara yang luar biasa. Saya nggak terpikir menjadi pendeta. Nggak mau saya, ya, karena bapak saya pendeta. Saya pikir pendeta ngapain? Tapi Tuhan punya cara yang ajaib. Waduh, saya kalau saya pikir lagi, saya dulu, ya, kelihatannya muka-muka saya baik-baik begini, ya. Saya dulu di gereja, salah satu gereja. Saking nakalnya saya, ya, saking isengnya saya. Itu kantong kolektor itu, ya, yang waktu diedarin itu, saya remaja waktu itu, ya. Ya, saya masukin apa? Saya masukin batu kerikil. Ya, saya masukin batu kerikil. Nah, begitu uang kolektor dihitung, waduh, itu bukannya uang, batu-batu. Nah, ini berapa kali saya lakukan itu, ya. Saya lakukan itu. Nah, akhirnya dia tahu saya yang berbuat. Sampai pendeta saya ngomong, saya doakan buat kamu. Satu saat kamu jadi pendeta. Waduh, saya makin ketawa. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Ya, saya sekolah lagi berantem terus, ya, kerjanya itu, ya. Urusan-urusan begitu dah. Waduh, kalau saya lihat, aduh, punya yang buruk-buruk itu dulu, ya, saya anak pendeta, tapi tidak jaminan, gitu, ya. Nah, akhirnya apa yang Tuhan panggil saya? Apa yang membuat saya jadi nggak bisa apa-apa? Itu lewat sakit. Saya sakit gejala ginjal. Bayangin, saya sehat-sehat, saya udah punya rencana-rencana yang mantap-mantap. Akhirnya Tuhan hajar saya di situ. Masih young man saya, ya, sakit ginjal. Aduh, akhirnya singkat cerita, Dokter Sidabutar, kalau tahu orang Jakarta tahu Dokter Sidabutar, itu dokter yang very good masalah ginjal. Dia bilang sama saya pada tahun dulu itu, ya, dia bilang umur saya hanya 25%, hanya 25%. Bayangin, saya masih muda, saya nggak mau mati. Waduh, matinya yang saya takutin apa? Ngeri. Ya, saya pasti ke neraka, ini udah nggak bisa main-main lagi, ya. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, aduh Tuhan, saya tidak mau lagi Tuhan begitu, ya. Ampuni saya Tuhan. Akhirnya saya, ya, boleh bilang bernasar, ya. Saya bernasar. Saya bilang, Tuhan, kalau saya disembuhkan Tuhan, ya, saya mau melayani-Mu Tuhan. Nah, saya mau melayani Tuhan. Akhirnya apa? Ya, dari situ Tuhan panggil saya sekolah Alkitab, Tuhan gembleng saya habis-habisan, ya. Sampai saya pergi ya, untuk tugas-tugas. Nah, akhirnya apa? Saya menjadi orang yang sangat
dikehendaki Tuhan. Ya kenapa? Ya, saya percaya iman saya boleh kuat, sikap saya boleh ini kan ya. Semuanya yang apa-apa yang luar biasa yang Tuhan berikan sama saya. Nah, makanya saya mau bagikan malam hari ini kepada muda-mudi ya yang Tuhan kasihi, anak-anak muda yang ada di HIM ini ya, yang khusus di kaum muda ini. Ayo, jangan ikut-ikutan dengan yang lain. Ya, kita harus berbeda. Kita harus berbeda dari yang lain. Saya percaya ketika kita berbeda, Tuhan akan berkati kita. Memang kita banyak diejek. Saya juga begitu. Allah, lu biasanya begini, biasanya begini. Ya kan, apalagi kan dulu saya juga ngerokok begitu ya. Dibilang saya banci karena itu ikut-ikutan. Pergaulan yang buruk bisa merusakkan kelakuan yang baik. Kalau itu katakan ya. Saya jadi ikut-ikut, akhirnya saya sakit saya. Nah, kenapa? Karena firman Tuhannya kurang. Nah, saya di situ saya belajar, saya bertobat sama Tuhan ya. Nah, ini saya mulai bangkit kembali. Nah, saya percaya juga ya, kaum muda-mudi yang ada di HIM ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya. Nah, akhirnya Tuhan akan pakai kita luar biasa menjadi apa? Menjadi raja wali yang sangat excellent. Puji Tuhan, hanya itu saja firman Tuhan ya yang saya bisa sampaikan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semuanya. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji Allah Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah dengarkan renungan firman-Mu Tuhan yang boleh membawa dampak bagi kami ya Tuhan. Untuk kami bisa membawakan diri kami supaya kami boleh menjadi model yang baik Tuhan di hadapan-Mu Tuhan sebagai kaum muda akhir zaman ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami sudah berhenti membawakan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus bekerja Tuhan kepada youth ini dan Kau akan pakai youth ini secara luar biasa, secara personal mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Thank you. God bless you.